Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan belajar lagi dan kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023. Dan video ini merupakan video yang ke-18. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Apabila terjadi kekosongan wakil presiden, yang memilih wakil presiden selanjutnya adalah A. Presiden, B. MPR, C. KY, D. MK, E. DPR. Soal nomor 1 berkaitan dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya adalah dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Jadi, dari soal ini, apabila terjadi kekosongan wakil presiden, maka yang berhak untuk memilih wakil presiden selanjutnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan B, MPR. Lanjut soal nomor 2. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu A. Pasal 18, B. Pasal 16, C. Pasal 19, D. Pasal 12, E. Pasal 17. Nah, soal nomor 2 berkaitan dengan pasal 17. Yang mana pasal 17 ini terdiri atas 4 ayat. Pasal 17 ayat 1 bunyinya, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Pasal 17 ayat 2, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi, tentang presiden dibantu oleh menteri-menteri negara diatur dalam pasal 17. Jawaban soal nomor 2 adalah E, pasal 17. Lanjut soal nomor 3. Buku Max Havelaar dikarang oleh A. Van den Bosch, B. Dewes Dekker, C. Raffles, D. Deandels, E. J.P. Cohen. Ya, di sini udah ada pembahasannya. Jadi buku Max Havelaar dikarang oleh Dewes Dekker atau Multatuli, nama samarnya. Buku ini menceritakan penderitaan bangsa Indonesia sewaktu dilaksanakannya tanam paksa. Jadi, buku Max Havelaar dikarang oleh Dewes Dekker. Jawaban soal nomor 3 adalah pilihan B, Dewes Dekker. Lanjut soal nomor 4. Alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda adalah A. Mempertahankan NKRI, B. Menciptakan kawasan damai dalam gagasan wawasan Nusantara, C. Melindungi kekayaan negara Indonesia, D. Memberikan kenyamanan pemerintah untuk menindak pelanggaran laut, E. Melindungi wilayah kepulauan RI. Pembahasannya, segala sumber kekayaan yang terdapat di dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia. Maka untuk menghindari eksploitasi kekayaan alam Indonesia, maka pemerintah segera mengeluarkan deklarasi Juanda. Jadi, tujuan dari dikeluarkannya atau alasan dikeluarkannya deklarasi Juanda adalah untuk melindungi kekayaan negara Indonesia. Jadi, soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan C, melindungi kekayaan negara Indonesia. Lanjut soal nomor 5. Untuk mendapatkan keadilan pertama bagi rakyat adalah pada tingkat pengadilan negeri. Sedangkan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai A. Peradilan banding dan kasasi, B. Peradilan istimewa, C. Peradilan KKN, D. Peradilan perkara berat dan lebih berat, E. Peradilan khusus. Ya, di sini udah ada pembahasannya. Pengadilan negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain. Pengadilan tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Sebagai pengadilan negeri tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Jadi, untuk soal nomor 5, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agung berfungsi sebagai pengadilan banding dan pengadilan kasasi. Jadi soal nomor 5, jawabannya adalah pilihan A, peradilan banding dan kasasi. Lanjut soal nomor 6. Ada bermacam-macam istilah demokrasi. Demokrasi yang menonjolkan kebebasan individu adalah A. Demokrasi langsung, B. Demokrasi tidak langsung, C. Demokrasi terpimpin, D. Demokrasi liberal, E. Demokrasi Pancasila. Oke, soal nomor 6 membahas tentang demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pilihan A adalah demokrasi langsung. Maksud dari demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikutsertakan rakyat secara langsung dalam menentukan kebijakan negara. Demokrasi langsung bisa terjadi karena wilayah negara masih kecil, tidak seperti negara yang ada saat ini. Masalah yang ditangani masih bersifat sederhana atau belum kompleks dan juga jumlah anggota negara masih terbilang sedikit. Sedangkan demokrasi tidak langsung maksudnya adalah demokrasi yang dilakukan melalui sistem perwakilan. Artinya, rakyat untuk dapat ikut serta dalam menentukan kebijakan negara tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam pemilu. Penerapan demokrasi ini lebih banyak digunakan pada negara-negara lain, sebab jumlah penduduk dalam suatu negara senantiasa bertambah. Selanjutnya, demokrasi liberal merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu. Nah, jadi demokrasi liberal sesuai dengan pertanyaan soal nomor 6. Selanjutnya, demokrasi terpimpin. Maksudnya adalah sistem demokrasi terpimpin, sebuah sistem demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia pada periode 1959 sampai dengan 1966, yaitu sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai jatuhnya kekuasaan Presiden pertama Soekarno. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem yang mengacu pada pemerintahan yang secara formal, demokratis yang berfungsi sebagai otokrasi de facto. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang terkelola dan dilegitimasi oleh pemilihan yang bebas dan adil, tetapi tidak mengubah kebijakan, motif, dan tujuan negara. Yang terakhir, demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem demokrasi yang didasarkan pada sila-sila Pancasila yang dianggap sebagai kesatuan yang utuh. Jadi, berdasarkan soal nomor 6, yaitu demokrasi yang menonjolkan kebebasan individu adalah jawabannya demokrasi liberal. Soal nomor 6, jawabannya adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 7. Nilai-nilai integritas yang diterapkan mampu menguatkan budaya anti korupsi. Dalam mewujudkan budaya anti korupsi diperlukan keteladanan dari atasan atau pimpinan. Lingkungan kerja yang baik sebagai faktor pendukung harus diciptakan agar budaya anti korupsi tidak sekedar menjadi wacana. Hal yang tak kalah penting adalah memberikan rambu-rambu kode etik sebagai arahan dalam bertindak, serta sanksi-sanksi bila ada pelanggaran. Ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu A. Personal, perilaku, dan norma, B. Inti, sikap, dan etos kerja, C. Inti, personal, dan sikap, D. Nilai, norma, dan kepribadian, E. Kepribadian, agama, dan etos kerja. Soal nomor 7 berkaitan dengan nilai integritas dalam anti korupsi. Nah, di sini udah ada pembahasannya. 9 nilai pokok integritas diantaranya adalah jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, sederhana,
kerja keras, serta adil dan berani. Jika berkaitan dengan anti korupsi dalam ranah pekerjaan di suatu lembaga perusahaan atau pemerintahan, maka 3 sifat yang harus dirujuk adalah inti, sikap, dan etos kerja. Jadi, 3 sifat yang dirujuk atau 3 aspek dalam nilai integritas anti korupsi adalah inti, sikap, dan etos kerja. Lanjut soal nomor 8. Dasar pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip A. Demokrasi, B. Monopoli, C. Kekerasan, D. Kemakmuran, E. Monarki. Nah, di sini udah ada pembahasannya. Indonesia adalah negara demokrasi di mana rakyat diperbolehkan untuk memiliki pendapat demi keutuhan negara. Jadi, di sini jawabannya adalah prinsip demokrasi. Jawaban soal nomor 8, pilihan A, demokrasi. Lanjut soal nomor 9. Orang yang berintegritas senantiasa patuh terhadap norma-norma yang berlaku. Norma yang bersumber pada hati nurani manusia disebut dengan A. Norma adat, B. Norma agama, C. Norma kesopanan, D. Norma kesusilaan, E. Norma hukum. Di sini juga udah ada pembahasannya. Jadi norma merupakan standar atau ukuran baik dan buruk, benar dan salah suatu perbuatan. Yang pertama adalah ada norma agama. Norma agama maksudnya adalah norma yang bersumber pada kitab suci. Yang kedua, norma adat, yaitu norma yang bersumber pada peraturan adat. Yang ketiga, norma kesopanan merupakan norma yang bersumber pada tata pergaulan di masyarakat. Yang keempat, norma kesusilaan adalah norma yang bersumber pada hati nurani manusia. Yang kelima, norma hukum adalah norma yang bersumber pada undang-undang yang berlaku. Jadi, soal nomor 9 karena yang ditanyakan adalah norma yang bersumber pada hati nurani manusia, maka jawabannya adalah pilihan D, yaitu norma kesusilaan. Lanjut soal nomor 10. Orang yang berintegritas akan menghormati norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Berikut ini merupakan contoh tindakan yang dapat dilakukan kecuali A. Melaporkan tamu yang menginap di rumah kepada ketua RT, B. Tidak membuang sampah ke sungai, C. Melaporkan tetangga yang membuat keributan kepada polisi, D. Tidak meludah di sembarangan tempat, E. Menyapa ketika bertemu dengan satu tetangga yang lain. Di sini soalnya adalah contoh tindakan yang dapat dilakukan untuk menghormati norma kesopanan yang berlaku di masyarakat. Tetapi yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, sebelumnya kita harus tahu maksud dari norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan suatu ukuran baik dan buruk, benar dan salah suatu perbuatan yang bersumber pada tata pergaulan dan etika di dalam tetangga masyarakat. Melaporkan yang membuat keributan kepada polisi merupakan bentuk dari norma hukum yang tidak bersumber dari tata pergaulan dan etika masyarakat yang berlaku. Jadi dari kelima pilihan ini, melaporkan tamu yang menginap di rumah kepada ketua RT ini merupakan sesuatu yang wajar kita lakukan. Tidak membuang sampah ke sungai juga merupakan tindakan yang baik untuk kita lakukan. Yang C, melaporkan tetangga yang membuat keributan kepada polisi merupakan norma, bukan norma kesopanan, tapi ini lebih ke norma hukum. Yang D, tidak meludah di sembarang tempat juga kesopanan. E, menyapa ketika bertemu dengan tetangga lain juga kesopanan. Jadi di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan contoh dari norma kesopanan adalah pilihan C, melaporkan tetangga yang membuat keributan kepada polisi. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.